السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات وبحقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh sembari duduk beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan, di mana Rasulullah SAW menjelaskan dan memberikan contoh kepada para sahabatnya di bulan ini adalah bulan untuk menanam segala amal kebaikan. Kalau dulu kita tidak pernah melakukan salat tahajud, maka di bulan ini sudah mulailah untuk melaksanakan salat tahajud. Karena apa? Nanti di Sya'ban kita sudah terbiasa untuk melaksanakannya, dan di Ramadan kita akan merasakan indahnya amal yang sudah kita tanamkan di bulan Rajab ini. Ini merupakan hikmahnya pada saat Allah memilih kita lahir dalam keadaan Islam, lalu diutusnya baginda Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan ini. Semoga jemaah subuh yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang dosa besar yang ke-33 di dalam kitab Imam Az-Zahabi Al-Kabair, di mana Imam Az-Zahabi menyebutkan al-kabiratu tsalitsatu wa tsalatsun ar-riya wa huwa minan nifaq. Riya itu merupakan adalah kenifakan. Beliau menyebutkan firman Allah, qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka melakukan sesuatu pekerjaan agar dilihat oleh manusia, wala yadhkurun Allah, dan mereka tidak menyebutkan Allah, mengingat Allah, illa qalila, kecuali sangat sedikit. Wa qala ta'ala kalladzina yunfiqu malahu ria'an nas, yaitu sebagaimana orang yang berinfak untuk dilihat oleh manusia. Riya merupakan asal kata dari ra'a. Ra'a itu adalah melihat. Seseorang melakukan amal soleh tapi untuk dilihat oleh manusia. Ini yang dinamakan dengan riya. Sesuatu amal yang dia lakukan, amal soleh, bukan amal yang jahat, amal soleh, tapi dia melakukannya untuk dilihat oleh manusia. Seharusnya apa yang dia lakukan? Dia melakukan segala sesuatu perbuatan tersebut ya, dikarenakan untuk dilihat oleh Allah. Sehingga apa? Di dalam ayat ini Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat An-Nisa ayat 142 ini Allah menjelaskan, wala yadhkuruna Allah illa qalila.
Mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Kenapa sedikit? Karena tidak ada yang lihat. Pada saat misalnya prakteknya seperti ini. Begitu datang ke masjid, salat sunatnya itu luar biasa khusyuknya. Lama, tenang. Itu dia lakukan di mana? Di masjid salat sunat. Begitu pulang ke rumah, ekspres kilat. Ya, belum lagi kita hitung assalamualaikum, assalamualaikum. Karena nggak ada yang lihat. Ini yang disebutkan dengan wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak menyebut Allah kecuali sangat sedikit. Umar pada saat ada orang salat mematahkan lehernya ke bawah dan Umar menasihati orang tersebut. Apa yang dikatakan oleh Umar? Patahan lehermu itu tidak ada apa-apanya. Dikarenakan engkau melakukan itu untuk dilihat engkau khusyuk di hadapan manusia. Jadi bukan dipatahnya leher itu. Terkadang sampai membungkuk. Nah, seakan-akan sangat khusyuk. Dan bahkan ada sebagian manusia, mereka datang ke masjid berdoanya sangat khusyuk. Sampai menangis, meneteskan air mata. Supaya apa? Biar dibilang sama orang, khusyuk kali dia, alim kali dia, saleh kali dia. Tapi kesalehan itu bukan di situ. Kenapa? Karena nanti pada hari akhirat ya, semua akan diungkapkan. Hati kita, sudur itu akan diungkapkan semua hati kita. Ini yang paling bahaya. Pada saat diungkapkan oleh Allah semua hati kita, maka itu yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Hadis Rasulullah SAW. Awwalun nas yuqda alaihi yaumal qiyamah. Manusia amal yang pertama sekali nanti akan dihisap di hari akhirat dan mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Bayangkan, perbuatan pertama sekali yang akan dicampakkan ke dalam neraka itu bukan perbuatan orang yang berbuat zina, bukan orang yang melakukan mabuk-mabukan, bukan orang yang mencuri, tapi orang yang pertama sekali, amal yang pertama sekali yang akan dicampakkan ke dalam neraka dalam Sahih Muslim itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Padahal keutamaan jihad sangat luar biasa. Maka hati-hati, semua hal yang berkaitan dengan jihad itu bisa dikaitkan dengan unsur riya ini. Pahala jihad, ya, amal jihad. Contoh misalnya, dia diungkapkan, ditanyakan oleh Allah, kenapa engkau melakukan jihad? Aku ingin sebagai mulia, semua dia berdialog. Tapi pada saat itu Allah mengatakan, tidak, engkau bohong. Engkau berjihad hanya untuk dilihat oleh manusia bahwasanya engkau gagah, hebat, berani. Maka di orang tersebut dicampakkan ke dalam neraka. Dia berjihad untuk apa? Untuk dibilang sama manusia, saya orang yang paling gagah, saya orang yang paling berani. Padahal embel-embel di belakangnya itu adalah untuk mendapatkan harta perang. Maka hati-hati seseorang yang bekerja dengan alasan ini adalah sebagai pengabdian, ini adalah sebagai pelayanan, ya. Tapi ujung-ujungnya hanya untuk mendapatkan serpihan dunia, maka orang tersebut akan dicampakkan ke dalam neraka. Yang kedua, di dalam Sahih Muslim tersebut dijelaskan adalah warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang menghafal Quran dan mengajarkan Quran dan mempunyai ilmu pengetahuan dan mengajarkannya, sama seperti saya subuh ini. Kalau target saya ceramah itu banyak tempat ceramah, ujung-ujungnya mau jadi wali kota, hati-hati dengan perbuatan ceramah tersebut. Kalau saya ceramah itu ujung-ujungnya mau jadi caleg, hati-hati dengan ceramah tersebut. Kenapa? Karena keikhlasan dia itu tidak ada lagi. Karena dia mempunyai visi yang lain, mempunyai misi yang lain. Pada saat dia melakukan sesuatu amal itu
dengan target yang lain. Jadi dia tidak memperuntukkan amalnya itu untuk Allah. Dia tidak menjadikan amalnya itu adalah sebagai persembahan. Agar apa? Agar ada manusia di atas muka bumi ini yang bertambah keimanannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Ini orang yang kedua, amal yang kedua yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Bayangkan, orang hafal Quran, mempunyai ilmu pengetahuan dan mengajarinya, tapi bukan untuk Allah, tapi dia mengajarinya, menghafalnya agar dia disebut alim oleh manusia. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Rasulullah SAW menjelaskan orang yang ketiga itu, amal yang ketiga yang akan dicampakkan ke dalam neraka adalah wa rajulun wasa'allahu alaih, dan seorang laki-laki yang diberikan kelapangan oleh Allah, wa a'tahu min asnafil mal, dan orang itu diberikan kemudahan harta oleh Allah, namun dia bersedekah itu untuk dibilang dia dermawan. Banyak hari ini kan, begitu sedekah, foto dulu sebentar. Nah, foto inilah yang paling bahaya. Foto inilah yang paling membuat manusia itu bisa timbul riya. Dan ini pernah terjadi pada saat saya menceritakan seperti ini. Saya nasihati salah seorang. Orang itu kaya, lumayan kaya, karena dia punya zakat 500 juta. Nisab zakat dia yang harus dia keluarkan dalam 1 tahun itu 500 juta. Dan alhamdulillah dermawan. Dermawannya dia bagi zakatnya. Saya nasihati, Pak Haji tekan hatinya. Maksudnya apa? Waktu kasih sedekah itu, tolong dialog dulu dengan hatinya. Berhenti sejenak. Sebelum kita melakukan perbuatan itu, berhenti dulu sejenak. Dialogkan hati kita. Dialog dengan hati. Ya Allah, saya bagi ini bukan supaya dibilang saya alim. Coba dialog sama hati dulu sebelum kita melaksanakan. Saya bilang seperti itu. Ternyata dia bilang, betul Ustaz. Ada rasa bangga kita waktu kasih sedekah itu, zakat itu. Ada rasa bangga kita. Rasa bangganya kayak mana? Ada orang kaya, lebih kaya daripada saya, dia nggak mau kasih sedekah. Itu terbetik dalam hatinya. Nah, orang kaya lebih hebat lo, lebih hantem dia sedekah, berarti lebih malim lo. Itu mulai dia. Mulai setan itu menghiasi kehidupannya, hatinya. Apalagi misalnya begitu lewat jalan di masjid, ya kan? Dilihatnya samping ada Pak Geci, ya kan? Menjaga image di depan Pak Geci. Langsung, padahal tadi mau sedekah 2.000 udah ada dalam kantong. Begitu dilihat Pak Geci di samping, ya, keluar 100.000 serap. Amal tersebut dikarenakan ingin dinampakkan sama manusia. Ini amal yang kedua, yang ketiga yang akan dicampakkan di dalam neraka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali, beliau menjelaskan bahwasanya beliau menjelaskan ada 3 tanda seseorang itu berbuat riya. Yang pertama, dia malas beramal kalau dia sendirian. Dan jika di keramaian, dia rajin beramal. Dan jika dipuji, meningkatlah amalnya. Jika dicela, dia menguranginya. Ini diantara ciri-ciri orang yang bersikap dia dalam beramal. Banyak misalnya pada saat dia dipuji sama orang, maka dia akan meningkatkan amal-amalnya. Kalau seandainya dia tidak ada yang puji, maka dia tidak mau untuk melakukannya. Dan apabila orang menghinanya, maka dia akan berhenti dari beramal. Ini diantara orang-orang yang bersikap riya. Dan salah satu ulama besar, Fudail bin Iyad,
beliau menjelaskan bahwasanya meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Contoh misalnya, kenapa nggak mau salat berjamaah di masjid? Malas saya, nanti dibilang sok alim. Nah, malas saya karena dibilang sok alim itu namanya riya. Seharusnya apa? Nggak ada urusan sama orang mau bilang alim, mau bilang nggak ada urusan. Kenapa? Tugas kita laki-laki itu adalah salat berjamaah 5 waktu di masjid. Selesai. Mau dibilang sama mertua, soleh sekali menantu saya, nggak ada urusan. Yang penting apa tugas kita? Melakukan semua amal, ya, tidak meninggalkan amal dikarenakan takut dipuji oleh manusia. Begitu lewat kota amal, malas saya sedekah. Nanti dibilang sok dermawan. Padahal memang pelit. Ya. Ada yang pura-pura tertidur lagi begitu lewat kota amal langsung tertidur misalnya seperti itu. Jangan. Kenapa? Jangan pernah meninggalkan amal karena manusia. Karena itu disebut dengan riya. Dan Fudail mengatakan bahwasanya sedangkan mengerjakannya karena manusia itu dinamakan dengan syirik. Fudail bin Iyad mengatakan, barang siapa melakukan amal itu dikarenakan manusia, itulah yang dinamakan dengan syirik, ya. Kenapa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yasiru minar riya syirkun. Hal yang paling teringan dari riya itu adalah syirik. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahwasanya riya itu bagaikan titik hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Begitulah halusnya dia. Begitulah tidak bisa, hampir-hampir nyaris kita tidak bisa membedakan mana yang ikhlas, mana yang tidak. Sehingga Fudail mengatakan apabila dia terselamat dari dua hal tadi, meninggalkan amal karena manusia dan mengerjakan amal karena manusia, maka itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Bukan berarti ikhlas itu gratis. Saya sering tanya sama mahasiswa saya, kalian ikhlas? Ikhlas. Apa ikhlas? Gratis? Bukan. Ikhlas itu adalah melakukan segala aktivitas kita, itu adalah persembahan amal terbaik kita kepada Allah. Bukan karena manusia mengerjakannya dan meninggalkannya bukan karena manusia. Ini yang harus kita kedepankan. Kenapa? Karena sering-seringlah berdialog dengan hati. Pada saat kita melakukan amal-amal, maka hidupkanlah hati kita. Tanyakan kepada dia, kenapa dia misalnya tidak mau melakukan amal soleh? Oh, dibisikkan sama iblis, dia tidak mau meninggalkan karena dilihat oleh manusia. Hilangkan karena dilihat oleh manusia tersebut. Lakukan amal tersebut dikarenakan kita ingin mempersembahkan amal terbaik kita kepada Allah. Sehingga kalau ini bisa kita lakukan dan kita sering berdialog dalam hati kita mengenai amal-amal ini, maka dia tidak akan pernah timbul sikap riya tersebut. Bahaya sekali, sangat halus sekali. Saya sering memberikan contoh, begitu kita pakai pakaian, oh baju ini belum ada mereknya di Luxmawe, baru saya yang pertama beli. Oh peci ini nggak ada, ini adalah special order. Jam ini adalah limited edition. Semua itu merupakan riya. Supaya apa? Dilihat oleh manusia tentang diri kita. Seharusnya apapun yang kita lakukan itu agar dilihat sama Allah, menjadi penilaian dari Allah. Begitu juga dengan sum'ah. Sum'ah itu adalah didengar. Sesuatu yang dilakukan oleh manusia supaya didengar oleh orang lain. Dia mengerjakan pekerjaan ini. Oh hebat Ustaz tuh. Kalau dia ceramah banyak yang hadir. Ada orang bilang seperti itu. Kalau misalnya tidak ada yang hadir, nggak mau dia datang ke masjid itu, nggak mau dia datang ke munasah tersebut. Kenapa? Nggak ada yang mau dengarnya. Padahal dulu Rasulullah SAW pada saat memberikan ceramah itu bukan hanya didustakan,
dipalingkan lagi. Kadzdzaba wa tawalla. Itu kondisi pada saat Rasul ceramah, itu orang-orang jahiliyah bukan hanya mendustakan, bohong kau Muhammad, dusta engkau Muhammad, kau penyihir. Bukan hanya mereka mengatakan kata-kata dusta, tapi wa tawalla, berpaling. Apakah kita berputus asa terhadap hal tersebut? Jangan. Kalau misalnya begitu kita mau ceramah, banyak orang yang pulang, enggak apa-apa. Mudah-mudahan dia dapat hidayah dengan tidak mendengarkan ceramah kita. Mudah-mudahan dia Allah berikan keimanan yang lebih dengan dia pulang. Mana tahu, kadang anaknya sakit, kadang dia harus pergi kemana. Ini yang harus kita pasangkan di dalam hati kita, agar apa? Agar hati kita ini memang betul-betul bisa menjadi qalbun salim. Illa man atallahu biqalbin salim. Hati yang suci inilah yang membuat manusia itu akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka kita tidak akan pernah susah dengan semua tingkah laku manusia kalau seandainya kita melakukan semua amal itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga beberapa hadis dan ayat ini bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.